Selamat malam, salam super dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita di MTGW Mario Teguh Golden Ways dalam suasana mendekati ke pemilu di 2014 ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat Anda berpikir kira-kira Anda menentukan pilihan yang mana, pilihan yang tepat seperti apa. Dan itu juga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Topik kita malam hari ini adalah janji kucing dalam karung. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang selalu dirahmati dengan kebaikan oleh Tuhan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Siapa who amongst us? Siapa di antara kita yang belum pernah tertipu? Tidak ada. Itu tanda bahwa kita bukan malaikat. Bahwa kita manusia yang sering lebih mempercayai yang kita pikir menguntungkan daripada mempercayai hati yang sebetulnya sudah tahu bahwa kita akan tertipu. Ya tahu, paling marah kalau kita tertipu padahal kita sudah tahu akan tertipu tapi masih percaya. Ya. Gregetan sekali gitu. Ya, dan tahu nggak bahwa itu akan berulang terus sampai kita tua? Tertipu setiap hari. Tapi yang paling indah adalah mengizinkan diri ditipu istri. Oh, itu indah sekali. Pura-pura seperti kita nggak tahu bahwa dia ingin menguasai uang kita. Tertipu oleh janji kucing dalam karung. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesalahan-kesalahan terbesar kita dalam hidup ini adalah salah mempercayai orang. Padahal kebaikan dilewatkan oleh Tuhan melalui silaturahim. Nah, karena sering tertipu, kita menutup pergaulan. Kita berhati-hati terhadap orang-orang baik. Yang menjadi ironi adalah orang yang dekat kepada orang tidak baik, tapi membenci orang baik. Seperti apa programnya? Yuk kita ikuti. Terima kasih. Baik, saya mulai dengan pertanyaan diambil dari kalimat pembuka Pak Mario tadi, bicara soal tertipu, Pak Mario. Supaya tidak tertipu, kita harus bisa percaya pada orang yang benar. Nah, bagaimana caranya kita mempercayai orang-orang yang mengatakan hal-hal yang benar? Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Sudah ada memesnya, Mas Ilbram? Tertipu adalah mempercayai orang yang salah, termasuk salah mempercayai diri sendiri. Nah, sekarang siapa yang paling sering berbicara kepada kita, kepada diri ini? Diri sendiri. Berarti siapa yang berpotensi paling banyak menipu? Diri sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan sahabat yang jujur, yang memberitahu kita bahwa kita sedang menipu diri sendiri. Nah, sahabat itu kita berikan kewenangan untuk mengatakan sesuatu yang jujur. Berarti orang yang bersahabat dengan orang yang hanya mau memberitahu enaknya bukan sahabat. Itu sebabnya pernikahan itu tidak selalu manis karena istri adalah sahabat yang jujur. Suami adalah sahabat yang jujur yang memberitahu, jangan begitu. Kamu itu norak, umurmu sudah 57 masih pakai jelly itu rambutnya. Iya toh? Lihat tuh Pak Mario. Ya saya mau dijeli apanya? Jadi kalau begitu, waktu bertemu dengan orang, ini sahabat-sahabat saya yang ingin lebih tahan penipuan. Setiap kali orang berbicara kepada Anda, dengarkan tapi tanya, ini maksudnya apa? Orang yang teliti terhadap maksud orang sulit ditipu. Karena orang bicaranya panjang lebar, dengarkan, maksudnya apa? Oh, supaya aku milih dia. Terus dia untungnya apa kalau aku milih dia? Itu loh. Oh, supaya aku beli dari dia. Oh, dia untung kalau. Nah, orang-orang yang ramah itu memiliki dua set mata. Orang yang ramah, yang satu sopan mendengarkan, yang satu lagi sangat objektif menilai maksudnya apa. Nah, banyak di antara kita hanya punya satu set mata, yaitu tidak suka kelihatan tidak suka,
Ramah kelihatan ramah. Kita harus gunakan mata yang sangat ramah, yang di bawahnya ini sangat objektif. Bukan soal suka dan tidak suka, tapi menilai apakah orang ini niatnya hanya menguntungkan dirinya sendiri, lalu merugikan saya. Gitu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Super sekali. Sekarang saya akan minta kepada sahabat super yang hadir untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda. Silahkan, kita akan melakukan polling untuk memilih satu pilihan yang akan Anda pertanggungjawabkan dari 3 pilihan yang ada, di mana Anda bisa melihat polling ini dan juga memilih di mtgwpoll.com. Pollingnya adalah, mengapakah orang menyalahi janjinya kepada Anda? Yang A, karena memang ada orang yang aslinya pendusta. Yang B, karena terpaksa oleh keadaan. Atau yang C, karena kita mempercayai janji yang sudah kita ketahui terlalu baik untuk dipercayai. A, B, atau C? Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Hasilnya apa? Akan segera kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pasti tidak menikah atau kira-kira tidak menikah? Lebih ke pasti. Cuma ada kemungkinan tidak juga. Maksudnya lebih ke pasti. Nah, kucingnya di sini yang mana ya? Pak Cecep. Pak Cecep. Sama seperti Anda, saya juga sudah tidak sabar ingin mengetahui bagaimana hasil pollingnya yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpoll.com. Kita lihat sama-sama. Ini dia. Mengapakah orang menyalahi janjinya kepada Anda? Yang A, karena memang ada orang yang pendusta, karena terpaksa oleh keadaan, atau karena kita mempercayai janji yang sudah kita ketahui terlalu baik untuk dipercaya. A 28%, B 33%, dan C 39%. Beda tipis semua, kita berikan tepuk tangan. Ya, beda tipis untuk ketiga pilihan ini. Saya akan minta Anda untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda pilih. Yang memilih A, siapa? Ibu, bisa naik ke atas panggung. Yang memilih B, Ibu, ya silakan. Yang memilih C, Bapak di atas. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang ini. Ibu Is, Mbak Ade, Pak Cecep, silakan. Kalau saya memilih A karena memang dia itu memang tidak berniat, atau dia punya karakter pendusta, atau memangnya niatnya memang tidak mau, dan mungkin juga keturunannya memang pendusta. Ibu kasih saya 5, Ibu. Ya, oke. Nah, jadi ada orang yang aslinya pendusta ya. Memang asli udah. Memang iya. Ya, bukan KW, asli pendusta. Super sekali, Ibu. Oke, kalau saya memilih B karena belajar dari pengalaman saya sendiri, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan ketika kita membuat suatu janji. Jadi karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan atau yang membuat kita terpaksa melakukan untuk membatalkan janji itu, jadi itu menurut saya poin yang sangat penting. Wajar tentang keadaan ya. Wajar. Dan itu Ibu pernah alami? Iya. Membatalkan janji? Iya. Karena keadaan berubah? Iya, absolutely. Iya. Betul kan? Jadi kan bilang, kan kamu berjanji, tapi kan sekarang musim durian, gitu kan? Lalu Ibu batalkan janji. Iya. Menurut Ibu wajar? Iya, wajar. Good. Pak Cecep? Ya, karena saya memilih C karena lebih ke berhusnuzon ada, jangan bersuudzon. Kita berprasangka baik pada orang aja, mungkin seperti itu. Karena kita mempercayai janji, jadi Bapak yang percaya janji. Iya. Karena Bapak tidak mau suudzon. Iya. Jadi siapapun yang berjanji, Bapak berprasangka baik. Berprasangka baik aja dulu. Kalau kita berprasangka baik, nanti kita kedepannya mungkin lebih baik seperti itu. Ya toh? Ada teman punya mobil tua sekali. Mobil tahun 1940 berapa gitu. Yang bannya itu pakai hubcap itu. Yang pakai kap itu hilang satu. Yang sebelah depan kiri. Lalu mampir ke toko barang loak. Bang, punya hubcap nggak untuk ini? Orang yang lihat mikir sebentar. Oh ada. Gitu kan? Berapa? 250.000. Udah.
tunggu sebentar ya, gitu. Sambil diajak ngomong, ini memang agak khusus ini. Sebentar dia datang dari sana, datang. Ini udah pasang ya, pasang, jebret, jalan sampai di rumah yang kiri belakang hilang. Jadi waktu diajak ngomong di sini, yang di sana diambil, muter, lalu bilang ada ini, pak. Oh, itu pedagang yang hebat sekali. Kalau kita mempercayai janjinya orang seperti itu, apakah kita akan, kalau istilahnya kita tidak berhati-hati, apakah kita akan sering tertipu, Pak? Iya, mungkin harus berhati-hati juga. Nah, cuman berhusnuzon ada batasan-batasannya, seperti itu. Betul. Seperti misalnya saja dalam kasus Anda, janjinya mau menikah setelah S1 selesai. Iya. Oke. Lalu setelah mendekati tanggal pernikahan, Anda mau melanjutkan ke S2, begitu kan ceritanya? Iya. Iya. Nah, itu Anda mencederai janji atau tidak? Mungkin lebih tepatnya menunda janji. Iya. Karena suatu saat insya Allah mau ditepati seperti itu. Insya Allah. Cuman iya, mau ditunda dulu. Oke. Jadi Adinda, gitu, aku akan nikahi kau setelah S1. Ya, gitu. Iya. Sudah lulus S1, aku tunda dulu janjinya, aku mau S2. Ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Good. Kira-kira atau pastinya begitu? Ya kira-kira, kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Nggak gitu, Cuman, maksudnya iya, kira-kiranya itu pasti tidak menikah atau kira-kira tidak menikah? lebih ke pasti. Cuma ada kemungkinan tidak juga. Maksudnya lebih ke pasti. Kasihan wanitanya ini. Sekarang setelah S2, Iya. Iya. good, dia menunggu S2. Terus Anda mau S3. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Waduh, dia tidak tahu. Kalau tahu-tahu nanti dia mau S3 gimana? Nah, apakah itu mencederai janji lagi kalau mau S3? Lebih tepatnya menunda janji. Ibu, menurut Anda apakah ini termasuk yang A, orang ini? Iya, yang A. Kenapa beliau masuk A? Karena beliau itu sudah merencanakan, dia tidak memang mau mendustai, begitu menurut saya. Oh, memang berencana mendustai? Iya. Oh, jadi dia rencananya bohong. Anda gimana? Sebenarnya bukan rencana berbohong, cuman sepertinya saya masuk ke B juga, Pak. Mungkin. Sepertinya masuk ke B. Iya, terpaksa oleh keadaan. Iya. Yang memaksa keadaan itu terjadi siapa? Saya sendiri. Jadi termasuk yang mana, Ibu? Yang A tetap. Yang A tetap. Ya, tetap. Saya karena memilih A. Menurut Ibu masuk yang mana dia? Ya, agak susah. Karena kalau dilihat dia tetap teguh dengan pendiriannya yang B, mungkin B. Tapi kalau menurut saya, ya saya setuju B. Masuk ke B karena keadaan. Terpaksa keadaan. Yeah. Yang membuat keadaan itu siapa? Yang menginginkan S2 itu siapa? Dia. Tapi itu keadaan atau keinginan dia? Keinginan, bukan keadaan. Tapi bagaimana kalau seandainya ada faktor-faktor dari orang lain? Kalau. Ya, kalau. Kalau Bulan bisa ngomong. Kalau, jangan bicara kalau dulu. Faktanya si Cecep ini loh. Dia ingin kuliah lagi sehingga menunda pernikahan. Iya. Ya. Terus kalau Anda sudah mau menikah, wanita itu yang mau masuk S3 gimana? Ya saya harus konsisten, Pak. Harus? Konsisten, tunggu lagi. Siapa bilang jadi motivator itu hidupnya mudah? Kalau sudah berhadapan dengan orang seperti ini. Jadi kesimpulannya? Iya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya bagaimana seimbangnya angkanya. 28, 33, 39. Karena memang ada orang yang aslinya pendusta. Ada.
Sudah dikritik seperti apapun, diberitahu ya, tetap saja dia dengan cara-cara yang sama. Ada toh? Good. Good aslinya. Jadi apapun dia pokoknya bilang, oh itu kan hanya menunda. Oke. Ada yang karena terpaksa oleh keadaan, termasuk keadaan yang bukan keadaan tapi dianggap keadaan. Karena dia tadi belain dia. Itu berarti ada keadaan yang sebetulnya bukan keadaan, tapi karena keputusan sendiri. Jadi kalau begitu Pak Cecep, sebetulnya orang itu banyakan yang mana? Iya, sepertinya ke A. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk berbaik sangka. Sesungguhnya sebuah kelompok dimanapun banyakan yang jujur, banyakan yang baik. Jadi sebetulnya betul Anda pilih yang paling besar adalah karena kita mempercayai janji. Kita ini orang baik. Tidak mungkin negara, kota, kelompok ini bisa baik. Indonesia itu tahan krisis dunia loh. Padahal kritik pada pemimpinnya seperti itu. Tapi bangsanya baik. Berarti apa? Bangsanya jujur. Banyak di antara kita ini orang jujur. Hanya sekali, dua kali, atau sering memilih pemimpin yang tidak jujur. Makanya jangan percaya kucing yang berjanji dalam karung. Nah, kucingnya di sini yang mana ini? Ayo. Kucingnya yang mana, Ibu? Pak Cecep. Pak Cecep. Terima kasih, Ibu. Kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Kembali ke tempat, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Semakin menarik, Anda jangan kemana-mana. Kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Tapi apabila kau tanya butir-butir bening embun di pagi hari, mereka akan setuju bahwa perasaanku adalah cinta kepadamu. Mario Teguh Golden Ways, kami teruskan janji kucing dalam karung. Berbicara mengenai janji, pertanyaan saya kepada Pak Mario berikutnya adalah banyak orang yang mendengar janji lalu mengatakan akan menuruti kata hati, Pak. Yeah. Nah, kata hati seperti apa yang bisa dipercaya akan janji seseorang? Super sekali, Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memesnya di sini. Perhatikan nasihat pertama dari hati kita. Hati kita mungkin peka, tapi sering dikuasai oleh pikiran yang tamak. Nih, malaikat yang menemani kita mengatakan, jangan Mario, jangan Hilbram, itu too good to be true, nggak mungkin gitu. Tetapi ini lihat yang sisi buruk dari diri kita, nggak apa-apa, orangnya kelihatannya keren, dia pakai jam mahal, mobilnya mahal, nggak mungkin lah dia nipu. Ayo, jadinya tertipu. Tuh kan, terlalu. Nah, bahkan dua orang yang hadir di sini ini juga nanti Anda lihat ada interaksi di mana kita berpihak. Kita itu berpihak. Kalau mau hidupnya baik, berpihak kepada yang baik. Tuh, yang pakai kopiah putih itu ya. Tuh, kalau mau hidupnya tidak baik itu sering yang berpihak kepada yang ngences itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda itu berpihak kepada siapa? Kalau ada dua kucing dalam diri kita, yang putih dan hitam, yang Anda pelihara, yang Anda banyak perhatikan dan kasih makan yang putih, maka Anda jadi orang baik. Kalau keburukan, curiga, suudzon itu dipelihara, kebencian dipelihara, maka kita menjadi orang yang lebih kasar daripada yang seharusnya. Nah, orang-orang yang salah memelihara, jadi tidak memelihara kebaikan, tapi memelihara bisikan buruknya, hidupnya gelisah. Banyak masalah. Yuk kita dengarkan curhat dari sahabat-sahabat kita ini. Silakan, Mbak. Ya, Mbak Siska, bagaimana ceritanya? Salam support tentunya Pak. Salam support.
sesuai temanya di sini. Saya cuman buka sedikit mungkin ya. Kebetulan pernah gagal untuk melakukan pernikahan mungkin ya. Kapan rencananya? Rencananya Desember lalu. Ya, perhatikan Mbak Siska, gagal aja senang. harus Ya. karena memang harus Oke, jadi Desember lalu harusnya menikah, lalu tidak jadi. Mengapa? ya, sebelumnya mungkin senang dengan janji yang diberikan gitu ya. Oleh Ex mantan ex oleh seseorang ya, lebih tepatnya seperti itu. Oleh dia. Ya, awalnya memang tidak disetujui oleh orang tua dengan posisi dia yang orang tua tidak setuju dengan posisi dia, Ya. dengan status dia. Dengan Apa status statusnya? dia. Apa statusnya? Saat itu dia mengaku duda. Mengaku duda. Mengaku di garis bawah. Orang kalau memang duda kan tidak perlu mengaku duda. Aku duda, gitu toh? Oke, terus? Berselang ya mulai terbuka sebetulnya, saya tahu bahwa dia bukan duda, tapi saya nggak sedang proses cerai, jadi ya sudah. Belum duda ternyata setelah belum duda, sedang dalam proses cerai, ya, dan Anda menunggu proses itu. Ya, katanya suratnya tinggal diambil di pengadilan, ngomong Suratnya gitu. tinggal diambil. Ya. Ya, lihat ketawa lagi. harus. Oke, terus? Terus berikutnya? Setelah itu saya coba terima semuanya dengan semua janji yang dia beri, baik itu dalam segi finansial ataupun kebaikan kepada keluarga ataupun Apa janji finansialnya? banyak. Apa saja? Rumah Tentunya yang memang betul-betul kita sudah datang dan sudah lihat rumahnya. Oh bagus. Terus ya, sampai pilih lokasi. Sampai pilih lokasi. Oh my god. Semuanya. Terus apa lagi? Deposito itu yang ada deposito. Ya, yang paling dia banggakan itu Dia banggakan deposito dan deposito. uang warisan tentunya ya. Uang warisan. Orang tua masih hidup. Orang tuanya masih ada, hanya memang sudah dibagikan ke dia. Orang tua masih ada, tapi warisannya sudah dijanjikan kepada. Luar biasa ya. Iya. Jadi dia akan bilang, Pak, gitu, istriku udah minta warisannya, Bapak bagaimana? Gitu. Kan masih hidup, oke. Nah, terus. Sebetulnya silakan. saya bukan matre, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak. Mana Hanya ada. karena dia menjanjikan Pak Mario ya, Iya, jadi iya. kan Betul. kehidupan yang lebih layak tentunya gitu. Tapi tidak matre, tidak. Nggak matre. Tidak. Oke, lalu? Terus? Setelah semuanya dijalani, orang tua juga tahu, akhirnya ya sudahlah gitu, coba dijalani gitu, prosesnya dijalani untuk surat cerai dan semuanya oke, dia sanggupi semuanya. Berselang ya ternyata berselang waktu Ternyata deposito itu terbongkar dengan sendirinya. Itu bohong. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kan bukan matre. Oke. Tapi terus? tetap Pak Mario memang nggak matre, jadi tetap dijalanin sama saya. Betul. Oke, Jadi lanjut. deposito nggak ada. Lanjut. Terus? Lanjut. Jadi bagi saya memang ya sudah lah, bukan finansial yang saya cari, hanya itu maksud saya gitu. Yang saya cari dengan sikapnya dia ke keluarga, baik pun ke saya gitu ya. Oke, terus? Ya sudah, saya berusaha tetap menerima dengan kondisi dia. Ya sudah, dijalani aja, rezeki kan nanti ada yang atur. Saya pikir seperti itu. Mendekati hari bulan untuk menikah, 2 bulan mungkin ya, atau 3 bulan sebelum Oktober. menikah, sudah dipersiapkan semuanya. Ternyata ada yang lebih mungkin akan bikin semuanya gitu lagi ya. Jangan buat kita deg-degan begitu dong. Oke. Coba apa yang mau buat wow ini? Wow, kita bikin Ya. wow lagi. Ternyata. Jadi bukan hanya deposito yang dia bohong gitu ya. Oke, rumah semuanya lenyap lah dalam pikiran saya, sudah gitu. Ternyata 2 bulan mau menjelang, melihat bukti lagi, dan itu memang tangan Tuhan yang bekerja.
bukakan dengan sendirinya jalan. Saya nggak cari, saya nggak pernah cari kesalahan orang, ya. Tapi dibukakan dengan sendirinya ternyata bukan hanya status menjelang duda di sini, tapi dia punya 2 istri. Ini deposito istri 2. Oke. Terus Itu. bagaimana? Jadi ternyata dia belum selesai cerai, sudah punya istri lagi. Iya. Punya anak dengan istri yang kedua. Ada. Aduh. Jadi mencari yang ketiga. Jadi ibu dicadangkan untuk yang ketiga. Bukan yang ketiga sih, mungkin lebih Loh, tepat. nanti dulu. Dia sudah punya 2. Tapi dia bilang enggak, saya enggak akan yang jadi yang ketiga. Karena dia menjanjikan memang akan menceraikan. Dua-duanya diceraikan untuk Katanya sedang proses semuanya. Sebentar, ibu sampai hati dia menceraikan 2 wanita itu. Sebelum saya, dia bercerita memang sedang tahap proses, makanya saya jalani. Nanti awalnya. kalau sudah punya 2 istri, ibu bersedia jadi istri ketiga? Makanya saya move, saya memutuskan untuk tidak. Oh, itu tidak. Oh, super sekali. Bentar. Yang membuat ibu akhirnya bisa tegas untuk tidak meneruskan hubungan dengan laki-laki ini apa? Apakah karena semua janjinya yang finansial itu batal atau karena dia punya 2 istri? Sebetulnya semuanya. Cuman titik yang saya tarik di sini bukan hanya finansial ataupun masalah status dia yang memang dia pun saat ini ingin membuktikan itu sudah selesai. Yang saya tarik di sini memang ternyata kebohongan yang selama ini dia beri gitu ya, yang saya coba terima tidak bisa diterima oleh pihak keluarga saya untuk saat ini. Kalau keluarga bisa terima, apakah Anda teruskan? Tidak. Tidak. Oke. Tidak. So siapa bilang hanya ABG yang bingung soal cinta? Ya toh, wanita-wanita yang sudah mapan, sudah harusnya dewasa pun bisa membuat itu. Nah, masalah berikutnya? Saat ini setelah saya memutuskan untuk tidak dan saya coba mencoba ikhlas dengan semua yang terjadi gitu, berharap untuk yang lebih baik ke depannya tentunya dengan siapapun itu. Dia tetap mengancam semuanya dan terakhir mengancam untuk tetap memberi keyakinan ke pihak keluarga saya, baik itu ke saya. Oke, mengancam itu adalah kalau tidak ada Anda turuti, dia akan. Nah, dia akan apa kalau Anda tidak menikahi dia, menjadi istri ketiga? Apa yang dilakukannya? Istri ketiga. Oh iya loh, logisnya kan begitu. Ini kenapa tertipu terus karena dia nggak tahu. Dia ini tidak sadar dia akan jadi istri ketiga. Masih berlaku seperti satu-satunya. Itu loh, wanita itu loh. Oke, so kalau begitu, kalau Anda tidak menikah dengan dia, dia akan mengancam. Kalau tidak menikah menjadi istri ketiganya, dia akan apa? Itu jelas sekali. Apa? Terakhir bilang ke saya dan ke orang tua saya, dia mengancam semua kendali ada pada saya gitu. Apa kendalinya? Entahlah itu apa. Jadi dia bilang cuman kamu akan meminta saya kembali dan kamu akan meminta maaf dan mengharap saya kembali, bahkan keluargamu juga akan berharap saya kembali dengan kondisi kamu tidak sehat dan kamu tidak kondisi mengerang dan tidak sehat, dia bilang seperti itu. Jadi dan dia sudah siap untuk ancamannya, melakukan apapun meskipun sampai di mohon maaf SMS semua WhatsApp dia juga ada. Dia sampai siap untuk kalaupun saya harus penjara, saya di penjara, saya siap untuk dapat memiliki kamu gitu. Kalau sudah ditaruh begitu kelihatan sekali ya, Anda ini lucu sekali, Mbak. Akan dijadikan istri ketiga tapi belum menerima fakta itu. Enggak kok, aku masih yang satu-satunya. Ya, dan kalau memang ancaman itu nyata, present, clear and present danger, dilaporkan ke pihak berwajib. Iya. Iya toh? Betul. Good. Jadi apa anjuran Anda kepada Mbak Siska? Lanjut atau pilih yang baru? Apa? Sudah. Pilih Pilih yang baru dan benar.
Jadi jangan lagi Anda bilang lanjut, enggak, ini jangan dilanjutkan. Gitu. So, Ibu, kami mendoakan kebaikan bagi Ibu. Amin, terima kasih. Baik, kita break dulu sebentar. Menarik sekali kisah Mbak Siska. Nanti Pak Mario juga masih akan meneruskan. Dan cerita dari Pak Abbas juga ingin kita ketahui kira-kira curhatnya seperti apa. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Apakah PPS seharusnya tidak berpihak? Ya, tidak berpihak kepada siapapun. Kalau janjinya isi, Bapak dapat apa? Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan MTGW. Tadi Mbak Siska mengatakan bahwa masih ada lagi yang ingin dikatakan, tapi sebelum sampai ke sana, kita dengar ceritanya dari Pak Abbas. Janji seperti apa yang menurut Pak Abbas tidak Tapi sebelum Pak Abbas, Mas Bram, kita masuk dulu ke memes-nya. Karena memes ini memberitahukan sesuatu kepada Pak Abbas juga dan kepada kita semua. Kalau rasanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan, biasanya memang terlalu baik sehingga tidak mungkin. Tuh, janji-janji waktu kampanye. Lihat bagaimana rumah kita diukur-ukur sebelum kampanye, jalanan diukur-ukur, nanti bangun jalan, nanti bangun sungai. Sebelum kampanye tuh, sebelum pemilihan. Setelah terpilih, lupa. So, kalau begitu, kalau rasanya terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Tadi kan itu bukan ibu tadi mengalami double jelek. Gitu kan? Itu namanya double jelek. Tuh. Karena memang terlalu baik sehingga tidak mungkin. Nah, orang-orang yang tegas begitu mendengar janji yang terlalu baik langsung tegas menolak. Lebih baik tegas menolak orang yang berjanji tinggi. Itu lebih baik. Lalu menghormati orang yang janjinya sederhana tapi rajin. Itu. Pak Abbas, super sekali Pak Mario. Silakan Pak Abbas. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Abbas. Saya pada tahun 2004 dan 2009 bertindak sebagai PPS atau panitia pemungutan suara di kelurahan. Oke. Pada saat itu ada beberapa caleg yang datang ke saya. Dia menjanjikan beberapa janji ya. Tetapi sampai dia jadi anggota DPRD dan DPR provinsi, janji itu tinggal janji. Tidak pernah ditepatin. Dulu dia pernah mengasih nomor telepon kepada saya. Tetapi setelah dia jadi, nomor telepon itu tidak pernah aktif, tidak pernah bisa dihubungi lagi. Super sekali. Lalu masalahnya? Di tahun 2014 saya masih menjadi anggota PPS juga. Saya tidak kepingin membeli kucing dalam karung. Nah, jadi siapapun yang akan datang kepada PPS maupun PPK di kecamatan itu harus membuktikan dulu apa janji dia. Jadi kita tidak bisa memberi kepercayaan kepada mereka. Hanya sekarang yang ingin saya buktikan kepada mereka dulu. Sebelum pemilu buktikan dulu janji dia dulu. Super sekali. Nah, kalau dia bisa membuktikan dia sebelum pemilu, silakan. Tetapi setelah pemilu, no way. Sebentar, PPS ini, beritahu saya Bapak, setelah itu teman-teman dan audiens di seluruh Indonesia dan dunia bisa memutuskan. Apakah PPS itu seharusnya tidak berpihak? Tidak berpihak, Pak. Sudah tahu jawabannya? PPS kan harusnya tidak berpihak. Kan PPS seharusnya tidak berpihak. Tapi ada orang menjanjikan sesuatu. Setelah jadi tidak memenuhi janji. Apakah PPS seharusnya tidak berpihak? Ya, tidak berpihak kepada siapapun.
Good. Maka janji tidak mempengaruhi orang yang objektif, orang yang adil, yang tidak berpihak. Nah, kalau sampai sakit hati karena ada janji dari mereka. betul, dan janji itu dipercayai sehingga berlaku tidak adil. Nah, untuk biaya berlaku tidak adil itu ada imbalannya. Ya toh, yang nanti kemudian diangkat menjadi anggota partai atau kemudian menjadi sekjen atau menjadi ketua umum. Kalau berlaku tidak adil dalam pemilu untuk yang menang. Loh, bukankah sejarah sudah menunjukkan dan sekarang sedang diusut? Ya, di tahun-tahun depan itu Indonesia memiliki sejarah baru di mana raja-raja pun akan diusut. Ini contoh raja kecil yang harusnya amanah. Harusnya adil, tetapi karena kecewa dengan janji, ditutupi pengertiannya bahwa dia adalah orang yang sedang berlaku tidak amanah. Kalau tahu tidak akan tampil di sini. Jadi kekecewaan Bapak itu karena apa? Karena mereka berjanji kosong. Kalau janjinya isi, Bapak dapat apa? Saya mewakili dari masyarakat yang dijanjikan untuk perbaikan infrastruktur. Oh, berarti beliau dalam berlaku tidak adil, maksudnya untuk kebaikan masyarakat. Karena janji orang ini lebih besar untuk masyarakat daripada calon-calon yang lain. Betul. Apakah itu tetap benar? Apakah ada cara benar untuk melakukan kesalahan? Apakah ada cara benar untuk melakukan kesalahan? Tidak ada. Tidak ada. Wrong is wrong. Kesimpulan Bapak. Untuk 2014 ini menjelang pemilu yang akan datang, siapapun yang menjanjikan, caleg-caleg yang menjanjikan apapun, sebelum pemilu harus ditepatin dulu. Tapi kalau setelah pemilu, dia tidak akan. Sebentar Pak. Sebelum pemilu, sebelum menang, dia tidak bisa memenuhi janjinya. Dia belum berwenang, dia tidak punya kewenangan atas anggaran, dia tidak punya kewenangan atas unit-unit di wilayah kerjanya. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, telah berapa kali sih kita tertipu oleh pemimpin yang berjanji kosong? Sering. Yang memilih mereka siapa? Kita. Mau berapa kali lagi ditipu? Lihat tuh, orang-orang jujur dan baik tidak tergesa-gesa dan tidak ingin menjadi pemimpin. Perhatikan yang paling getol ingin memimpin. Perhatikan. Orang-orang yang punya sejarah ketidakjujuran. Dan yang akan membiayai ketidakjujuran berikutnya melalui kekuasaan. Dan untuk itu mereka membayar, Pak, 50.000, ya toh? Itu sebabnya kalimat sederhana ini. Orang miskin adalah aset yang penting bagi koruptor. Karena mereka melihat janji hanya dengan 50.000 rupiah, mereka pilih. Makanya yuk sejahterakan Indonesia. Didik dengan baik supaya para penipu tidak mengakali kita untuk menjadi penguasa yang mencuri dari kita. Nasihat Bapak kepada kita semua apa? Karena Bapak sangat mengalami. Jadi nasihatnya yang sederhana, Pak. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita sendiri masing-masing. Super sekali. Ibu, ada yang mau Ibu katakan? Mungkin harus lebih ikhlas, ikhlas apa? Ikhlas dalam arti
percaya harus, tapi tetap waspada. Dan kalaupun memang sampai rezeki dalam tanda kutip ya, Pak Mario, rezeki itu memang tidak sampai kepada kita, ikhlaskan, karena yakini bahwa ada tangan Tuhan di situ yang bekerja, yang akan membuat hidup kita lebih baik. Dan alhamdulillah mungkin Tuhan juga akan memberikan itu saat ini dan kedepannya untuk saya. Amin. Amin. Sebentar, saya tanya. Tolong dari my line of questioning, urutan dari pertanyaan saya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Anda simpulkan. Mulai ya. Ibu sudah pernah menikah sebelumnya? Belum. Belum. Apakah mungkin karena ibu terbiasa menghitung, mengkalkulasi, sehingga ada anak-anak muda baik dalam selama ini yang ibu kesampingkan karena ibu mencari yang menurut ibu lebih baik? Ada? Tahu nggak jawaban logisnya? Tidak ada. Karena tidak diperhatikan. Karena yang diperhatikan adalah orang-orang yang menjanjikan kemapanan. Karena tidak mungkin pada tahap kehidupan ibu, tahap kehidupan itu apa sih namanya? Usia. Pada tahap kehidupan ibu tidak mungkin Tuhan tidak mendekatkan orang-orang sederhana baik yang masa depannya dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan yang kamu sukai belum tentu baik bagimu. Dan pada tahap kehidupan ibu ini, ibu harus menerima bahwa yang ibu sukai selama ini telah tidak baik bagi ibu. Yang tidak kau sukai belum tentu. Kalau dulu Ibu Lina melihat saya sebagai orang yang punya uang, tidak mungkin dia nikahi saya. Tapi dia pandai melihat potensi. Berarti ibu tidak melihat potensi pada orang-orang biasa. Karena pada orang-orang sebermasalah yang ibu kenal sekarang, ibu masih bertahan. Jadi mungkin periksa sikap ibu terhadap kehidupan. Mungkin Tuhan sedang memberitahu, Siska, pada tahap kehidupanmu yang sekarang, kamu sudah memilih yang kamu sukai. Bagaimana kalau mulai dari sekarang ikhlaslah menuruti yang Tuhan inginkan. Gitu. Terima kasih Mas Siska, saya persilakan kembali. Pak Abbas, saya persilakan kembali. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk yang sudah curhat. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tentunya terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Hatiku mati, gitu. Bagiku cinta itu palsu. Tapi friend, tolong add gua dong. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, membahas mengenai janji kucing dalam karung. Setiap janji kan tidak semuanya buruk dan ada yang ditepati, Pak Mario. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui kualitas orang yang berjanji agar tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Pertama kali, jangan percaya kalau kucing janji. Iya. Iya toh? Sudah pasti tidak. Nah gini ya, jangan percaya kepada orang yang masih kekurangan, tapi menjanjikan kekayaan. Pernah ketemu orang seperti itu? Di internet terutama ya. Kalau Anda mau dapatkan uang $2.000 sehari gitu. Tapi orangnya pakai kaos singlet, fotonya tuh pakai kaos singlet gitu, yang moto sendiri begitu. Masa sih orang itu bisa menjanjikan kita income $2.000 sehari, wong dia sendiri masih begitu? Itu. Ada dulu orang, saya pergi pas masih muda ke pasar malam, ada orang menduduki tanduk rusa. Diduduki tanduk rusanya. Saya bilang, bagus sekali tanduk rusa. Ini bisa untuk jadi penjaga rumah, Dek. Kalau ini dipasang di rumah nggak ada berani maling masuk. Oh ya, gitu. Terus jatuh lagi nambah rezeki. Loh, kalau nambah rezeki masuk sampai Anda duduki di tanah begitu, di pasar malam. Lihat. Tapi kalau Anda orang yang mempercayai itu membeli.
Kan banyak orang yang tertipu sebetulnya sedang menipu dirinya sendiri. Bahwa makam memberi rezeki, padahal Tuhan yang Ar-Razak yang memberi rezeki. Tapi kita berharap ke makam. Gitu? Batu dikasih tali, dicelupkan seperti teh, sembuh. Ayo, benda yang dikeramatkan disiram, airnya ditampung, diminum. Lihat bagaimana kita berhenti berharap. Dua hal loh ya, yang paling penting dalam harapan itu. Satu Tuhan, dua itu ilmu pengetahuan. Percaya kepada Tuhan, berharap, lalu berharap kepada teknologi, ilmu pengetahuan. Itu sebabnya iman itu penting, tapi pendidikan itu perlu. Kan Tuhan janji, dari apapun yang kamu lakukan, kalau kamu berpendidikan, derajatmu lebih tinggi. Derajat lebih tinggi itu artinya lebih sehat. Tuh, lebih cepat berkomunikasi, lebih aman dalam kehidupannya. Kalau gitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betul ya, jangan dengarkan orang bicara. Dilihat dulu siapa yang bicara. Baru ada nilai dari yang dibicarakannya. Gitu. Super sekali Pak Mario jawabannya, terima kasih. Saya langsung kasih kesempatan untuk sahabat super yang hadir di Grand Studio Metro TV bertanya. Penanya kita yang pertama, silakan angkat tangan. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya ingin bertanya, adakah perbuatan menyalahi janji yang alasannya dapat dibenarkan? Super sekali, terima kasih. Terima kasih. Ini ya, janji dalam perasaan ekstrim. Janji dalam perasaan-perasaan ekstrim. Seperti apa? Marah, ya, sedih, sedang cinta, gitu, sedang sedih. Ayo, kita semua janjinya palsu dan salah. Sedang senang-senangnya, oh nanti aku belikan kamu, oh nanti aku belikan kamu. Setelah nggak senang, setelah waktu marah, coba apa yang tidak akan dilawan dan dibasmi? Waktu marah, setelah tidak marah, rendah hati lagi. Berarti ada memang janji yang jangan dilaksanakan. Janji-janji dalam perasaan sangat marah, perasaan sangat sedih. Toh aku nggak akan mau jatuh cinta lagi, gitu kan? Hatiku mati, gitu. Bagiku cinta itu palsu. Tapi friend, tolong add gua dong. Gitu. Mungkin ini anak-anak ala ini. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ingat janji dalam perasaan ekstrim. Marah, sedih, cemburu. Waktu cemburu coba, berapa banyak wanita mengatakan cerai, begitu? Coba, kalau hak talak itu diberikan kepada wanita, kita itu sudah duda berapa kali? Iya Pak. Bapak coba, berapa kali duda coba? 42 kali mungkin ya. Itu sebabnya hak talak diberikan ke laki-laki yang korban ancaman ini. Nah, so Ibu, ada janji yang memang tidak baik dan dijawabnya adalah dengan minta maaf kepada Tuhan. Tuhanku, aku telah berjanji dalam perasaan yang salah. Mohon maaf. Gitu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Saya lanjutkan nanya berikutnya. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Perkenalkan, nama saya Mistari, saya dari Palembang. Dari Palembang. Saya ingin menanyakan Pak Mario tentang seorang pendusta. Jadi saya ingin menanyakan ciri-ciri dari raut muka dan omongannya itu gimana Pak Mario? Kalau orang pendusta itu. Terima kasih. Super sekali. Pendusta yang ketahuan pendusta adalah pendusta yang gagal. Iya Pak. Iya dong. Iya. Ya, pendusta itu ahli. Itu sebabnya kita tertipu.
Tapi kalau penipuannya sama dan caranya berulang seperti mama kehabisan pulsa. Ya lama-lama orang tahu, semua orang kok ngaku mama, oke? So, pendusta itu ahli berbicara, ahli berpakaian, ahli tampil, ahli bergaul. Sedangkan orang-orang baik seperti kita, sombong, kaku, pemarah, gitu, suka membuang orang kalau nggak suka. Orang-orang baik seperti kita sering kasar, penipu itu halus, lembut. So, kenapa kita tidak menggunakan ilmu orang baik yang dipakai orang tidak baik? So, orang baik harusnya ahli dalam berbicara. Orang yang menguasai arti kata, menguasai pengertian orang lain. Sehingga orang yang menguasai kata-kata memimpin. Nah, jadi para penipu itu dalam kampanyenya, dalam promosinya, kata-katanya baik. Mereka punya penulis-penulis pidato. Kita tidak. So, mulai dari sekarang yuk, berpihaklah kepada kebaikan, baikkan diri. Orang-orang baik dilindungi Tuhan, walaupun tidak minta. Jadi orang baik yang berbahasa dengan baik, ayat-ayat suci Tuhan ditulis dalam bahasa-bahasa yang indah. Bukankah itu pemberitahuan bahwa Tuhan mengajarkan dengan kalam, dengan kalimat. Jadi jangan sampai orang beriman bahasanya kasar. Itu Pak. Mudah-mudahan cukup jelas Pak. Kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Tetap saksikan program ini di Mario Teguh Golden Ways. Dan repotnya, calon-calon yang jujur pun harus mengabdi ke orang-orang yang tidak jujur dulu, yang sekarang berkuasa, supaya dapat izin untuk ikut pemilu toh. Memasuki segmen terakhir di MTGW. Tadi Pak Mario mengatakan bahwa bangsa ini memiliki banyak sekali orang-orang yang jujur, Pak Mario. Yes. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan penguasanya? Untuk bisa menjadikan bangsa ini hebat yang justru penuh dengan orang-orang jujur, apa yang harus dilakukan oleh para pemimpinnya, Pak? Super sekali Mas Hilbram. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Iman. Orang yang sangat beriman, yang imannya kuat, kalau melihat sesuatu yang salah diubah dengan tindakan. Iya. Kalau imannya lebih rendah sedikit seperti motivator, maka bicara. Itu sebabnya saya katakan, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu berapa banyak orang di Indonesia yang mengatakan itu, tapi jangan izinkan koruptor berkuasa. Yuk kita lihat memesnya. Perhatikanlah bagaimana para penipu menguasai orang-orang jujur. Jangan izinkan generasi penipu berikutnya berkuasa. Muka aslinya bengis keji, tapi dia pakai topeng orang baik. Lalu dielu-elukan, lihat, oleh rakyat jujur yang sederhana, yang polos, yang tidak suudon. Lalu dia berkuasa dalam kepalsuannya. Ini terjadi pada tingkat kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, dan bahkan negara. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, walaupun urusan rezeki kita itu urusan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi karena kita memilih pemimpin yang mengurusi harkat orang banyak, pilihlah yang amanah. Nah, kalau Anda mengeluh pemimpin-pemimpin kita tidak amanah, tolong Anda ingat, pemimpin-pemimpin itu juga rakyat. Berarti yang tidak amanah aslinya adalah rakyat. Itu sebabnya jangan izinkan orang tidak jujur berkuasa. Apakah akan terjadi lagi? Kemungkinan besar ya. Karena banyak sekali orang miskin yang bisa dibeli suaranya. Itu sebabnya orang miskin itu aset bagi koruptor, bagi orang tidak jujur. Mereka bayar sedikit, Rp50.000 untuk 50 triliun dalam kekuasaannya. Bisa dibayangkan itu. Dan kita ini orang baik, jadi hanya protes. Orang baik hanya protes. Perhatikan organisasi penjahat. Pemimpinnya adil sekali.
Kenapa? Organisasi penjahat yang pemimpinnya tidak adil dihakimi oleh organisasinya. Penjahat kok. Kita ini orang baik-baik. Jadi kalau salah memilih dan memilih orang tidak jujur, kita hanya protes. Itu sebabnya penipu bersemangat sekali berkuasa memimpin orang-orang baik. Karena kalau dia tipu pun dan sudah diketahui menipu, masih baik. Ya, perhatikan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya ini menjelang pemilu. Jangan hanya mengeluh tentang yang lalu, perhatikan bagaimana ini akan berlanjut ke masa depan. Semakin banyak yang dibayarkan kepada Anda, itu perintah semakin untuk tidak memilihnya. Pilih orang-orang sederhana yang jujur, dan repotnya calon-calon yang jujur pun harus mengabdi ke orang-orang yang tidak jujur dulu, yang sekarang berkuasa, supaya dapat izin untuk ikut pemilu toh. Perhatikan orang-orang jujur yang mengabdi kepada orang-orang yang tidak baik, supaya boleh terpilih. So, repot ya, repot sekali. So, yuk, karena kita pembentuk suara dari bangsa ini, lebih bertekad yuk untuk menegakkan kejujuran. Pilih orang yang lebih mencintai kita, yang penyayang, yang betul-betul memikirkan kebaikan rakyat. Itu. Super sekali Pak Mario jawabannya, terima kasih. Sekarang kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Super sekali. Sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes terakhir dalam program kita ini. Orang yang tidak suka menipu dirinya sendiri sangat sulit untuk ditipu. Itu dijanjikan uang. Lihat itu. Masa orang gemuk berusaha minta dukungan orang kurus? Bukankah itu di politik? Orang-orang gendut minta dukungan orang miskin. Ini orang-orang makmur yang makannya berlimpah minta dukungan orang yang uangnya kurang, yang makannya sedikit, yang tidur di emperan. Perhatikan itu. Bukankah itu sebuah bentuk kepalsuan yang nyata? Bukankah Tuhan selalu mengingatkan bahwa musuh-musuh kita itu nyata? Bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu. Bukankah itu pemberitahuan bahwa kita justru sering tertipu oleh yang nyata? So, orang-orang yang tidak mau menipu dirinya sendiri, karena itu bilang ini orang gendut kok minta tolong aku yang kurus. Ini orang makmur kok minta tolong aku yang susah. Berarti dia menipu. Lalu bilang, say no. Lalu malaikat dalam dirinya bilang, very good, Mamat. Iya toh? Kamu boleh miskin tapi hatimu kaya. Itu. Terima kasih Pak Mario, 1,5 jam sudah kita bersama. Dan mudah-mudahan bersama program ini hati kita lebih dekat pada kebaikan, sehingga apapun hal-hal jelek yang dibisikkan kepada kita bisa kita tolak melalui hati nurani yang baik. Amin. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Way, saya lebih merasa lebih baik lagi untuk memanage janji-janji yang perlu dikeluarkan kepada orang banyak dan lebih selektif dalam memilih pemimpin di 2014 nanti. Terima kasih Pak Mario, salam support. Setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Ways, saya merasa sangat termotivasi dalam berjanji dan menepati janji saya karena saya masih banyak kekurangan dalam berjanji. Salam super. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways ini, saya menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi dan baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton acara Golden Ways ini, pikiran saya jadi terbuka tentang politik dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.